when the tracker's in place. Moving in now. 1. Doors opening now. Hai guys, selamat datang kembali di channel Shake Movies. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Operation Fortune Rush the Guerre tahun 2023. Film ini menceritakan tentang agen mata-mata dan tim dari intelijen global yang berupaya menghentikan penjualan teknologi senjata baru yang mengancam keamanan dunia. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kelompok bersenjata lengkap yang sedang mencuri sebuah perangkat di gedung laboratorium senjata Ukraina. Kemudian berpindah ke London, Inggris, terlihat seorang pria bernama Nathan yang merupakan seorang kontraktor swasta di bidang spesialis agensi mata-mata yang akan menemui seseorang. Dan orang yang dimaksud adalah Menteri Keamanan Inggris yang bernama Nathan. Di sana Nathan memerintahkan Nathan untuk menjalankan misi rahasia yang dimana 2 hari yang lalu telah terjadi perampokan oleh sekelompok bersenjata di gedung laboratorium Odessa, Ukraina. Dalam perampokan itu, mereka mengambil sebuah perangkat yang masih menjadi misteri. Karena pemerintah Inggris masih belum tahu pasti itu perangkat apa. Namun berdasarkan informasi dari intelijen, perangkat tersebut bernama The Handle yang berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Maka dari itu, Nathan meminta Nathan untuk merebut kembali perangkat tersebut sebelum dijual bebas di black market. Sebelum menjalankan misinya, Nathan mengajukan salah satu agen terbaiknya yang bernama Orson Fortune untuk diterjunkan dalam misi ini. Awalnya Nathan tidak menyetujui karena Fortune bayarannya sangatlah mahal dan banyak maunya. Kemudian Nathan lalu meminta Nathan untuk merekrut anggota yang lain yaitu John si ahli IT. Namun saat ini John telah direkrut pesaingnya yaitu Mike Hook. Karena tidak ada pilihan lain, pada akhirnya Nathan setuju dengan merekrut Orson Fortune karena dia ingin melakukan misi ini secara tersembunyi. Nathan kemudian memperlihatkan anggotanya yang lain yaitu seorang wanita bernama Sarah Fiddle, seorang ahli IT yang sama seperti John. Dan terakhir seorang pria bernama Dapis yang ahli menggunakan pistol dan bela diri. Singkat cerita, Nathan pun menemui Orson yang sedang berlibur di wilayah Maroko. Lalu Nathan meminta Orson untuk ikut menjalankan misi dari Nathan. Orson yang tidak mau diganggu liburannya sempat mengusir Nathan dari sana. Namun akhirnya Orson setuju setelah Nathan mengatakan akan menyuplai minuman kesukaannya. Kemudian mereka pun menaiki pesawat pribadi untuk pergi ke Madrid menemui anggota yang lain. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Dapis dan Sarah yang sudah menunggu kedatangan mereka. Lalu mereka pun pergi untuk memulai misinya mengambil hard drive yang dibawa seorang kurir bernama Donald. Kemudian mereka pun membagi tugas yang mana Sarah akan meretas CCTV dan memandu tim lewat mikrofon. Sementara Orson, Dapis, dan 2 orang anggota lain yang bernama Jen dan Marcia akan memantau pergerakan Donald. Namun ternyata di sana juga ada tim lain yang menginginkan hard drive tersebut. Mereka pun satu persatu melumpuhkan Jen dan Marcia tanpa diketahui oleh Sarah. Sarah yang curiga karena Marcia dan Jen tidak merespon, menyadari kalau ada peretas lain yang memanipulasi CCTV. Mendengar hal itu, Orson menduga kalau pelakunya adalah John yang bekerja untuk Mike. Setelah berhasil mengatasi CCTV tersebut, Sarah kemudian memberitahu Orson kalau ada 2 orang yang akan menyerangnya dari belakang. 1. Kemudian Orson pun keluar untuk menangkap Donald. Namun di sana sudah ada 4 orang anak buah Mike yang mendahului mereka sehingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan 4 orang itu, mereka pun membawa Donald pergi menggunakan mobil. Namun di dalam mobil Donald justru harus terkena serangan jantung. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Donald memberitahu mereka kalau dia terpaksa melakukan ini karena istrinya sedang disandra oleh orang yang menyuruhnya. Dan dia meminta Nathan untuk pergi ke Dutchess untuk menyelamatkan istrinya serta menemui orang yang akan membeli hard drive tersebut.
Aku mati. Menyadari kalau Mike dan anggotanya telah datang mengepung mereka, dengan cepat Sarah mengcopy semua data yang ada di dalam hard drive. Setelah itu, Mike dan anggotanya membuka paksa pintu mobil mereka dan meminta hard drive itu dari tangan Nathan. We're gonna need a shovel. That belonged to me. Beberapa waktu kemudian, sesuai informasi dari Donald, Nathan pergi ke Dutchess dan berpura-pura menjadi kurir untuk bertemu dengan orang yang akan membelinya. Sementara Sarah yang mendeteksi wajah si pembeli melalui kamera tersembunyi, berhasil mengetahui salah satu dari mereka bernama Harris Ben. Harris Ben merupakan seorang pengacara dari bos mafia penjual senjata ilegal yang bernama Greg Simon. Mendengar hal itu, Orson menjadi pesimis karena dia sendiri tidak yakin dapat menangkap Greg. Karena Greg sangat lincah dan juga salah satu pedagang senjata terbesar di dunia. Sarah yang menyelidiki kepribadian Greg, dia pun mengetahui kalau Greg menyukai anak yatim dan juga sangat ngefans dengan seorang aktor Hollywood bernama Danny Francesco. Akhirnya Sarah memiliki ide untuk memanfaatkan hal tersebut. Setelah itu mereka pun segera terbang menuju Amerika. Nathan yang belum mengetahui rencana Sarah dan Orson, diberitahu Sarah jika mereka akan membawa Danny Francesco agar misi ini berjalan dengan lancar. Sesampainya di Amerika, Orson pun masuk ke dalam jet pribadi milik Danny. Di sana, Orson langsung mengajak Danny untuk mau bekerja sama dengan timnya, yaitu ikut datang ke acara amal yang akan diadakan oleh Greg di Prancis. Danny yang awalnya menolak tawaran tersebut, diperlihatkan sebuah video panas milik Danny dengan adik iparnya. Danny yang seorang aktor terkenal pun ketakutan jika aibnya terbongkar dan tersebar luas. Kemudian terpaksa menyetujui permintaan Orson untuk bekerja sama dengan timnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di Prancis. Terlihat mereka mengunjungi acara amal yang diadakan oleh Greg. Tak lama kemudian, Greg yang sedang bersama tamu undangannya melihat keberadaan Danny di acara tersebut. Greg kemudian menghampiri Danny dan berterima kasih karena telah hadir di acara amalnya. Di tengah-tengah acara itu, Sarah dan Orson memulai misinya. Terlihat Sarah yang masuk ke dalam sebuah ruangan pribadi untuk memasang alat penyadap suara di ponsel milik Greg. Oh, hi. Sementara itu, Orson sedang mengawasi salah satu agen lain yang ternyata orang suruhan Mike. Saat Mike mencoba menghubungi anggotanya yang berada di sana, dengan cepat Orson menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Where'd you get that from? Sarah yang berhasil memasang alat penyadap pun kembali menemui Danny yang sedang berbincang dengan Greg. Di situ Greg mengatakan kalau dirinya ingin mengajak mereka semua berlibur ke vilanya yang ada di Turki di akhir pekan ini. Danny yang memang sangat terkenal diajak berfoto oleh rekan bisnis Greg yang bernama Alexander. Setelah itu Orson pun datang dan mengajak mereka semua untuk kembali karena misinya telah berhasil. Di tempat lain, Nathan dan Davis sedang mendengarkan percakapan Greg dengan Alexander melalui alat penyadap yang telah Sarah pasang. Di sini mereka pun mengetahui kalau Greg hanyalah perantara penjualan perangkat The Handle tersebut. Namun, Greg belum menyebutkan nama orang yang akan membelinya. Keesokan harinya, Nathan bersama timnya sedang berkumpul untuk merencanakan misi selanjutnya, yaitu menyelinap masuk ke rumah Alexander dan akan mencuri semua data yang ada di sana dengan menginstal perangkat lunak di komputernya. Singkat cerita, saat malam hari, Orson menyelinap masuk ke rumah Alexander dan berhasil membuat semua orang di sana pingsan dengan gas yang dia sambungkan ke sirkulasi AC di rumah tersebut. Sementara Sarah dan Davis bertugas meretas semua CCTV dan memberitahu keadaan di sana kepada Orson. Orson yang berhasil menemukan berangkas milik Alexander segera membuka dan menginstal laptopnya untuk disambungkan ke komputer Sarah. Setelah semuanya selesai,
Orson pun mengambil semua perhiasan dan barang berharga agar mereka semua menganggap jika semua ini adalah perampokan. Saat Orson akan pergi, lagi-lagi dia harus berurusan dengan dua penjaga rumah yang mengetahui kedatangannya dan inilah yang terjadi. And two fucknuts. Keesokan harinya, di markas, mereka mendengar adanya panggilan telepon di handphone Greg yang sedang terhubung dengan seorang pria bernama Kasim. Kasim memberitahu Greg kalau rumah rekannya yaitu Alexander telah dirampok oleh seseorang tidak dikenal semalam. Sarah pun berhasil mengetahui identitas Kasim yang merupakan seorang diplomat pemerintah Turki dan juga mengetahui tempat tinggalnya di Antalya, Turki. Nathan yang merasa Kasim ada kaitannya dengan Greg, dia pun memerintahkan Sarah pergi bersama Danny untuk menerima undangan Greg berlibur ke vilanya yang ada di Turki. Beberapa waktu kemudian, Sarah dan Danny telah sampai di Turki. Kedatangan mereka pun langsung disambut oleh Greg bersama pengawalnya di sana. They are my new best friend. Thank you for the jet. Greg segera memperlihatkan beberapa koleksi mobil antik miliknya. Danny yang melihat salah satu mobil yang pernah dia bawa saat melakukan syuting sangat terkejut karena mobil itu berada di sana dan kondisinya menjadi sangat bagus. Hal tersebut membuat Greg tersentuh dan memberikan mobil itu kepada Danny. Lalu mereka berdua pun langsung mencoba mobil tersebut. And I imagine Mike strike me as a warrior, Greg. Yeah, well. Sementara itu, Sarah yang juga berada di villa segera memulai rencananya untuk meretas komputer milik Greg. Namun, dia melihat adanya CCTV yang dipantau langsung oleh asisten pribadi Greg. Sarah pun berbalik arah untuk meretas CCTV itu. Berpindah ke Orson dan Dapis yang sedang memantau pergerakan Kasim. Di sana, Orson sangat terkejut karena dia melihat adanya Mike yang juga sedang memantau Kasim. Sedangkan Sarah yang berhasil meretas CCTV tersebut pun segera meretas komputer milik Greg. Sarah mendapatkan informasi dari komputer tersebut bahwa barang yang Greg jual adalah sebuah senjata AK-47 dan bukan perangkat The Handle yang selama ini mereka cari. Lalu Sarah memberitahu hal tersebut kepada Nathan. Terlihat Nathan sangat kecewa karena selama ini mereka telah salah orang. Kemudian Nathan menghubungi Orson yang sedang mengikuti pengacaranya Greg yaitu Ben Harris. Nathan mengatakan kepada Orson bahwa Greg ternyata bukan targetnya dan dia pun meminta semua timnya untuk kembali ke markas. Namun Orson yang merasa kalau Greg terlibat dengan penjualan perangkat The Handle itu pun tetap mengikuti pergerakan Ben. Ben yang menyadari bahwa dirinya sedang diikuti oleh seseorang mengatakan kepada anak buahnya dan mengirim pesan singkat kepada Kasim bahwa dia sedang dibuntuti. Ternyata hal tersebut diketahui oleh Dapis yang telah meretas ponsel Ben dan memblokir semua pesan di ponselnya. Orson pun berpura-pura bertanya alamat kepada anak buah Ben dan tiba-tiba... Jason, you're absolutely right. Melihat itu, Ben pun mencoba melarikan diri dengan mencuri sepeda motor di sana. Orson yang telah mengalahkan anak buah Ben pun segera mengejarnya dengan petunjuk dari Dapis yang telah melacak pergerakan Ben. Orson yang tidak memiliki akses untuk ke atas gedung itu pun langsung berlari mengejarnya melalui tangga gedung. Sementara Ben yang telah berada di atap gedung berpura-pura untuk minta foto, lalu secara diam-diam Ben memasukkan ponselnya ke dalam saku orang tersebut. Tak lama kemudian Orson telah sampai di atas gedung itu namun tidak menemukan Ben. Lalu ketika Orson melihat ke arah bawah, dia pun terkejut karena ada seseorang yang tewas terjatuh dari atas gedung itu. Bersamaan dengan itu, Ben datang dari arah belakang mencoba menyerang Orson. Namun naas Ben sendirilah yang harus terjatuh dari atas gedung itu lalu tewas seketika.
Sesampainya di markas, mereka mendapat kabar dari Nathan jika data yang dikirim Sarah dari komputer Greg itu benar dan akurat karena sebenarnya data tersebut merupakan sebuah kunci untuk mengaktifkan hard drive perangkat The Handle. Di situ Orson bertanya apa itu sebenarnya perangkat The Handle. Nathan kemudian memberitahu mereka bahwa The Handle adalah sebuah perangkat yang baru diciptakan oleh para ilmuwan. Dan perangkat The Handle bisa meretas semua sistem yang ada di dunia ini, termasuk meluncurkan senjata nuklir. Maka dari itu, mereka harus segera mencegah transaksi penjualan The Handle. Berdasarkan petunjuk dari koran yang ditinggalkan oleh Kasim dan ponsel Ben, Dapis mengatakan bahwa Ben akan melakukan transaksi perangkat tersebut besok dan akan dijemput oleh anak buah Alexander jam 9 pagi di Hotel Amara. Beruntungnya Greg dan Alexander belum mengetahui kalau Ben sudah tewas dan si pembeli juga belum mengetahui wajah Ben karena mereka hanya berkomunikasi lewat telepon. Lalu Orson memiliki ide yaitu akan menyamar menjadi Ben Harris dan merebut perangkat The Handle itu. Singkat cerita terlihat Orson yang sedang menyamar menjadi Ben Harris mendapat telepon kalau dirinya akan dijemput oleh beberapa anak buah Alexander di depan hotel. Sementara di luar hotel, Dapis memasang pelacak mobil yang akan dinaiki oleh Orson agar dirinya dapat memantau Orson dari kejauhan saat melakukan transaksi. Ketika mereka telah sampai di lokasi tempat transaksi, di sana Orson bertemu dengan si pembeli lalu dia pun menelpon Greg dan menanyakan kata sandi hard drive tersebut untuk membuka perangkat The Handle. Sementara di sisi lain Dapis yang terlihat sudah berada di sana bersiap untuk membidik. Namun setelah selesai memasukkan kata sandi dan uang sebesar 10 juta dolar telah masuk ke rekening Alexander, dua orang penjaga di sana telah menyadari kalau Orson adalah orang yang menyelinap dan menghajar mereka saat malam itu di rumah Alexander, sehingga pertempuran pun terjadi. This is not Ben Harris. This is not Harris. Namun di tengah perjalanan, Orson harus terpojok dan ternyata pasukan yang menyerangnya adalah Mike bersama anak buahnya. Kemudian Mike meminta perangkat The Handle tersebut kepada Orson. Sebelum pergi dari sana, Mike menghabisi pembeli itu beserta anak buahnya. Sementara Dapis yang curiga kalau Orson akan dibunuh oleh anak buah Mike, segera mengambil tindakan. Sorry. Di tempat lain, terlihat Sarah yang telah berhasil mengalihkan uang 10 juta dolar dari dalam rekening Alexander. Dia pun pergi meninggalkan villa bersama Danny. Sementara Greg yang baru menyadari kalau Ben Harris telah tewas dan Sarah terlibat dengan peretasan semua sistem di transaksinya, dia pun meminta seluruh anak buahnya untuk mengejar Sarah dan Danny. Di sisi lain, Orson dan Dapis sedang menaiki helikopter untuk menyelamatkan Sarah dan Danny dari kejaran para anak buah Greg. Di tempat lain, Nathan menghubungi Orson dan mengatakan kalau Mike ternyata tidak bekerja dengan pihak manapun. Ternyata semua ini Mike lakukan hanya untuk kepentingan pribadinya, agar dirinya dapat memiliki perangkat yang canggih yang akan dia gunakan untuk kepentingannya sendiri. Mendengar hal itu, Orson mempunyai ide dengan kembali ke vilanya Greg untuk mengajaknya bekerja sama. Nathan yang mendengar ide Orson sempat meragukannya dan juga membuat Danny sangat ketakutan karena ini akan membuatnya dalam masalah. Sesampainya di villa, Orson pun kemudian bernegosiasi dengan Greg lalu mengatakan bahwa mereka akan mengambil komisi yang seharusnya Greg dapatkan. Dengan syarat, Greg harus mau bekerja sama dengannya. Greg yang menyetujuinya kemudian memberitahu bahwa yang akan membeli perangkat The Handle itu adalah kedua rekan bisnisnya yang bernama Trent dan Arnold. Sedangkan Mike akan menggunakan The Handle untuk membuat keuangan dunia menjadi kacau. Maka dari itu, Trent dan Arnold memborong banyak emas karena hanya emaslah yang tidak akan berdampak dari krisis keuangan dunia.
Malam harinya, mereka pun segera menjalankan rencana tersebut. Terlihat Danny yang ditugaskan mendampingi Greg untuk bertemu dengan Trent dan Arnold. Sesampainya di dalam, Greg menagih uang komisinya atas transaksi yang mereka lakukan sebelumnya. Namun Trent menolaknya karena transaksi tersebut dianggap gagal karena yang menyerahkan perangkat itu adalah Mike. Hal itu membuat Greg cukup murka dan mengancam semua orang di sana dengan meledakkan gedung-gedung yang tepat berada di belakang mereka. Setelah itu, dia pun memberikan selembar kertas kepada Mike, Trent, dan juga Arnold yang berisi alamat keluarga mereka. Dan Greg tidak akan segan-segan menghabisi orang-orang itu jika mereka tidak mau membayar jasanya sebagai perantara perangkat The Handle tersebut. Di sisi lain, terlihat Sarah sedang menerbangkan sebuah drone untuk meretas alat komunikasi para penjaga di sana. Sedangkan Dapis memantau pergerakan Orson yang mulai menyelinap masuk dan melumpuhkan satu persatu penjaga di sana. Kembali ke Greg, setelah mengancam mereka semua, Greg dan Danny pergi dari sana. Kemudian, Trent yang ketakutan dengan ancaman Greg memutuskan untuk mentransfer uang tersebut. Namun, Mike yang merasa usahanya tidak akan mendapat komisi, dia pun membuat kekacauan di sana. Di sisi lain, Orson yang telah berhasil menghabisi para penjaga di sana, dia pun segera masuk ke ruangan itu untuk mengambil koper yang berisi perangkat The Handle. Dan tak lama Orson diberitahu Sarah jika Mike hendak menyerangnya dari belakang. Menyadari itu, Orson pun dengan cepat menghajar Mike hingga terjatuh. Setelah membuat Mike tidak sadarkan diri, Orson segera membawa koper tersebut dan pergi dari sana. Setelah misi mereka selesai, mereka bertiga mendatangi Nathan yang sudah menunggu mereka di Doha, Qatar. Di sana Orson menyerahkan koper perangkat The Handle itu kepada Nathan. Nathan yang sangat puas karena timnya berhasil menjalankan misi itu pun kembali mengajak mereka bertiga untuk menjalankan misi lain yang bayarannya lebih fantastik. Namun mereka bertiga menolak tawaran tersebut karena mereka ingin pergi liburan dan menikmati uang dari hasil misinya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video film lainnya. Saya Chris mengucapkan sampai jumpa di film-film selanjutnya. Assalamualaikum.